Kenapa Tom Lembong dikasih abolisi sama Presiden Prabowo? Jadi sebelum aku ngejawab pertanyaan itu, mungkin aku pengen ngingetin ke kamu, biar kamu tuh tahu apa sih kasus Tom Lembong tuh. Jadi gini men, kasus Tom Lembong itu tuh sebenarnya kejadian yang dia lakukan pada masa dia jadi BKPM tahun 2016 sampai 2019 atau sampai 2020 itu. Nah, pada masa itu dia tuh ngimpor gula untuk menangani beberapa daerah yang terjadi kelangkaan gula. Padahal laporan waktu itu Indonesia mengalami surplus gula. Tapi kenapa kok Tom Lembong malah impor gula? Ada apa? Mungkin itu yang dipertanyakan, men. Jadi awalnya yang mengulik ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dimana mereka dapat laporan dari BPK serta Badan Investigasi dari KPK. Jadi mereka menemukan ada kasus seperti itu deh dan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dan dilanjutkan juga ke Tipikor. Nah, kenapa kasus ini sampai membesar dan bahkan dianggap janggal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia? Karena gini men, di dalam sidang yang udah dilakukan berkali-kali, nggak cuma 1, 2, 3 kali, tapi berkali-kali, di atas 15 kali lah. Itu tuh selama sidang itu, hakim tidak menemukan mens rea atau niat jahat yang dilakukan oleh Tom Lembong. Kenapa? Karena gini, waktu itu dikatakan bahwa menurut data ya, itu Indonesia lagi surplus gula putih. Tapi kenyataannya di wilayah timur, kayak di NTT, Maluku, dan juga Papua, di sana tuh gula kurang, men. Lah, kok bisa? Kan menurut data Indonesia surplus gula. Kenapa kok di daerah Nusa Tenggara, terus di Papua, di Maluku bisa kekurangan gula? Datanya gimana? Nah, itu jadi pertanyaan awal. Yang akhirnya banyak masyarakat yang ikut beropini, termasuk salah satu kanal besar yaitu Malaka Project, Ferry Irwandinya, dan Prof. Mahfud juga bingung soal kasus itu. Jadi gini, alasan dari Tom Lembong, pembelaan dia ya, itu karena memang di beberapa daerah itu tuh gula masih kekurangan men. Bahkan per kilonya bisa tembus di angka 20 ribuan lebih lah untuk 1 kilo gula. Makanya dia melakukan impor gula pada saat itu. Untuk apa? Untuk menekan harga biar di daerah-daerah tersebut harga gulanya nggak mahal men. Tapi disinilah salahnya Tom Lembong. Salahnya apa? Karena dia nggak pakai jalur yang legal lah. Jadi dia pembelaannya gini, dia tuh ngobrol sama presiden, entah dia ngobrol atau ngasih data kepada presiden pada saat itu, dia bilang bahwa beberapa daerah itu tuh kekurangan gula dan sedangkan di daerah lainnya oke lah aman gulanya. Nah, akhirnya oleh presiden saat itu dikasih mandat untuk segera perbaiki atau atasi masalah gula di daerah-daerah tersebut. Jadi yang dilakukan Tom Lembong, mungkin pandangan dia karena dia udah disuruh sama pimpinan tertinggi, ya udahlah dia bisa langsung ngelakuin tanpa dia harus koordinasi sama lembaga-lembaga yang lain, mungkin ya. Nah, dia dari situlah langsung eksekusi. Tapi kesalahan berikutnya, dia menggunakan swasta, bukan BUMN. Nah, itu salah satu yang dianggap merugikan negara karena dia menggunakan perusahaan swasta, bukan BUMN. Walaupun nggak ada nilai atau keuntungan pribadi dari Tom Lembong. Tapi karena dikorupsi kan termasuk menguntungkan pihak lain kan. Mungkin ini jadi salah satu dasaran kenapa Tom Lembong dijerat kasus korupsi. Jadi Tom Lembong itu ngelewatin jalur administratif yang harusnya dilakukan. Dia nggak ngelakuin itu dan langsung eksekusi. Ya walaupun harganya bisa ditekan di daerah-daerah yang tadinya kekurangan gula, tapi yang dia lakukan itu dianggap fatal, men. Dan pada akhirnya hakim memutuskan bahwa Tom Lembong bersalah. Dia harus dipenjara selama 4,6 bulan, men. Dari kejadian itu, banyak influencer-influencer besar, salah satunya Ferry Irwandi, itu buka suara, men. Dia ngejelasin tentang apa sih kesalahan dari Tom Lembong. Ya, kalau kamu pengen nonton video lengkapnya di Ferry Irwandi dah. Kamu cari di video dia tentang Tom Lembong itu udah dibahas lengkap lah tentang apa sih kesalahan dia. Nah, dari itu muncul banyak pendapat dari masyarakat, men. Akhirnya masyarakat mulai bersuara. Dengan cara apa? Dengan cara bikin konten di sosial medianya.
Dari situ banyaklah, kegaduhan di mana-mana dan menurut pandangan pribadiku, puncaknya adalah ketika Ferry Irwandi datang ke kanal YouTube-nya Deddy Corbuzier dan ngebahas tentang Tom Lembong. Walaupun Deddy Corbuzier nggak ada pembahasan secara spesifik ya, karena kita tahulah Deddy Corbuzier saat ini itu jadi bagian dari pemerintahan saat ini. Nah, nggak mungkin Deddy Corbuzier itu secara terbuka mengkritik pemerintahannya atau sistemnya yang dikritik secara terbuka, terutama di kasusnya Tom Lembong, atau dia membela Tom Lembong secara terbuka karena dia berada di tengah-tengah, men. Makanya dia berusaha untuk jadi netral kan. Dia mendatangkanlah di situ Ferry Irwandi yang dimana biar Ferry yang menjelaskan di situ. Setelah podcast itu mungkin nggak berlangsung lama ya, entah udah ada 1 bulan apa enggak, Presiden Prabowo itu mengeluarkan abolisi terhadap kasus Tom Lembong. Artinya apa? Abolisi di sini adalah penghapusan tentang kasusnya. Tapi gini, bedanya sama amnesti apa? Jadi pada saat ini kan presiden ngeluarin abolisi dan juga amnesti. Abolisi untuk Tom Lembong, amnesti untuk Hasto. Untuk abolisi itu adalah penghapusan perkara atau kasusnya lah. Jadi Tom Lembong di sini namanya bersih. Sedangkan amnesti itu penghapusan hukumannya. Jadi dia tetap bersalah tapi hukumannya dihapuskan. Nah, kenapa akhirnya itu semua muncul? Jadi gini, mungkin kalau di Tom Lembong itu banyak pakar, banyak orang-orang pinter di luar sana berbicara bahwa kasus ini itu tuh dipolitisasi, men. Kenapa ini bisa dibilang politisasi? Karena gini, men. Di dalam kasus ini, Tom Lembong itu tidak mendapatkan uang sepeser pun. Nggak ada dana masuk ke rekening dia lah, nggak ada. Dia juga menggunakan perusahaan swasta yang dimana itu nggak ada sangkut pautnya sama dia. Ya kalau di belakang layar, I don't know lah, kita nggak akan tahu seperti apa perjanjiannya. Tapi itu nggak ada sangkut pautnya sama dia, perusahaan dia nggak ada. Nah, kenapa ini jadinya dipolitisasi? Karena memang untuk tindak pidana, kalau nggak salah itu harus ada mens rea-nya, yang artinya niat jahatnya. Sedangkan di sini Tom Lembong itu ngelakuin sesuatu yang nggak ada niat jahatnya sama sekali. Dia bener-bener ngelakuin impor itu untuk menekan harga di beberapa wilayah Indonesia Timur di sana, agar harga di sana itu tidak melambung tinggi. Nah, makanya salah satu penyebab warga, masyarakat ikut berkomentar dan ramai di sosial media itu adalah keputusan seperti itu. Loh, banyak loh di luar sana yang koruptor, bener-bener korupsi, hukumannya aja nggak jelas. Ini yang nggak jelas korupsinya, kok hukumannya jelas. Dari situlah salah satu alasan kenapa abolisi ini ada. Yang pertama, Tom Lembong itu nggak punya niat jahat. Tujuan dia untuk menekan harga gula di beberapa daerah, terutama di Indonesia Timur. Makanya itu jadi salah satu pertimbangan kenapa abolisi ini diberikan. Yang kedua, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa langkah yang dilakukan Tom Lembong itu sebenarnya bagus untuk mengatasi kelangkaan gula di beberapa daerah tersebut. Yang ketiga, Presiden Prabowo tidak ingin kasus ini dipolitisasi oleh pihak tertentu. Dia tidak ingin adanya politik balas dendam, men. Dan kalau ini sampai Tom Lembong misalnya sampai benar-benar dihukum ya, ini akan berbahaya untuk politisi yang lain. Kenapa? Karena gini, akan sangat menakutkan memberikan kebijakan. Walaupun udah terjadi, misal tahun 2025 bikin kebijakan, ACC lah ngelakuin. Padahal yang dilakuin udah bener. Tapi ketika nanti di tahun 2030 dilihat itu agak mencurigakan dan dianggap itu bisa dipolitisasi, itu akan bisa dilakukan, bisa diusut, bisa dihukum. Itu berbahaya untuk konstitusi negara kita, men. Jadi itu tadi beberapa pandanganku kenapa Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong. Jadi kembali lagi, abolisi itu berarti membersihkan nama Tom Lembong. Jadi hukuman, terus kasusnya itu dihapuskan. Oh iya, tanggapan dari Hakim dan Kejaksaan RI seperti apa? Hakim dan Kejaksaan RI merasa bahwa apa yang sudah dilakukan, sidang itu sudah secara terbuka, adil, bersih, dan sah dan juga legal ya. Nah, mereka masih beranggapan bahwa Tom Lembong itu bersalah.
dan mereka merasa sedikit kecewa tentang abolisi yang diberikan presiden. Kenapa? Karena memang kan udah diputuskan, udah deal 4,6 tahun, 4,6 tahun, 4 tahun 6 bulan. Cuman muncullah abolisi dari Presiden Prabowo. Dari kasus Tom Lembong ini, aku ngelihat ada beberapa kejanggalan yang terjadi, men. Bukan secara konspirasi ya, tapi kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan untukku. Jadi buat kamu yang pengen lebih tahu nantinya kejanggalan apa sih yang pengen kubahas, kamu jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng kuningnya. Karena itu akan kubahas di videoku selanjutnya. Oke, kalau kamu ngerasa suka sama videoku ini, jangan lupa untuk kasih like-nya dan ayo kita diskusi tentang kasus Tom Lembong serta keputusan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo untuk kasus Tom Lembong. Kita diskusi di kolom komentar ya, dan see you!